Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keimanan, takwa, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qul kali sallallahu salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita ditetesi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia yang berkiamat, diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, sehingga dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad dan abad sa'la wa salawasi. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para janda, para duda, kepada jomblowati, jombloan, kepada yang single, entah single parent, entah single-singlean, pokoknya seluruh yang masih sendiri. Mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah yang bisa membimbing menjadi pemimpin rumah tangganya untuk menuju ke jalan Shiratal Mustaqim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dilimpah ruahkan rezekinya berlimpah ruah hingga bisa membeli mobil mewah, rumah mewah, harta melimpah. Tapi jangan lupa untuk panggilan haji wal umrah, menunaikan rukun Islam yang nomor 5, yaitu pergi di Makkah Al-Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang bebannya berat diringankan bebannya. Mudah-mudahan jadikan anak keturunannya jadikan anak yang soleh solehah, dan kepada orang tua berbakti, kepada orang tua berguna untuk agama dan bangsa. Tidak lupa kepada pahlawan devisa yang berada di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, dan seluruh dunia Arab dan semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat, berjuang untuk masa depan kebahagiaan orang tua, keluarga, anak, suami. Mudah-mudahan sehat selalu, dan yang di rumah ditinggalkan ini bisa amanah di dalam menjaga amanah ketika para istri ini jadi TKW di luar sana. Mudah-mudahan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, sahabat-sahabat, marilah kita berselawat kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon dengan syafaat Rasulullah, mudah-mudahan kita setiap langkah kita selalu dinaungi dengan kasih sayang dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta insiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah dengan barokah salawat kita senantiasa dalam rahmat payungan Allah. Pokoknya setiap langkah kita ini jadikan sebagai akhlakul karimah untuk menuju hidup yang bahagia di dalam Shiratal Mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi kita masih akan melanjutkan kepada adik kandungnya Mbak Vira yang bernama Mbak Elsa. Karena tadi kita sudah sempat ngobrol dan kita hipnotis. Entah hipnotis ini masuk atau tidak, yang jelas si Mbak Elsa ini masih berkekeh untuk membela bahwasanya Mbak Vira tidak bersalah atau tidak menjadi pelaku sakitnya atau yang membuat sakitnya suami yang bernama Pak Ridwan ini. Oke Mbak Elsa, jadi kita kan sudah membuktikan bahwasanya Mbak Vira adalah pelaku utama yang membuat sakitnya Mas Ridwan, yaitu kakak iparnya Mbak Elsa ini. Kita sudah berbagai cara, berbagai macam dengan menunjukkan bukti-bukti, bahkan video-video yang kita sudah upload di YouTube itu adalah bukti yang akurat. Terus sampean ini tadi sudah tak hipnotis. Apa jangan-jangan sampean ini sudah dibekalin oleh Mbak Vira atau dukun yang sudah dibayar Mbak Vira sehingga sampean tidak mau mengaku? Terus alasan sampean itu masih menentang apa? Saya membela kakak saya. Ya, membela kan harus ada akal yang bisa diterima, bukti yang kuat. Sehingga sampean ini ke sini dengan sendiri tanpa bukti yang jelas. Saya melihat bahwasanya di dalam diri sampean ini ada sesuatu yang sehingga menyelimuti apa yang akan menjadi fitnah di sini, memutarbalikkan antara Maya dengan Vira dan Pak Ridwan untuk menghentikan setiap langkah kita untuk menumpas dukunya si Mbak Vira itu. Sampean ini datang ke sini, katanya itu tanpa suruhannya Mbak Vira. Sampean membela Mbak Vira ini. Sampean ada bukti enggak? Kita sudah membuktikan secara mediasi. Dan video-video yang sudah kita upload di YouTube itu sudah menjadi bukti jelas bahwasanya mbakmu yang bernama Vira adalah pelaku utama sakitnya Pak Ridwan. Apa buktinya kamu bisa? Ya saya nggak terima kakak saya tuh disalah-salahin terus. Sampean enggak terima sah-sah aja Mbak. Tetapi sampean harus ada bukti yang masuk akal. Dan ketika para pemirsa melihat bukti yang nyata enggak Mbak Viramu itu adalah enggak salah, maka di sini bisa diterima oleh akal. Kalau sampean hanya marah-marah, gimana bisa diterima oleh akal? Apa yang sampean mau buktikan kepada kita? Ya, pokoknya saya nggak terima kakak saya disalahin terus, padahal saya yang salah. Kenapa kok kamu itu bisa menyalahkan Mbak Maya? Sedangkan di sini Mbak Maya hanyalah korban dari pelakunya Mbak Vira. Sampai harus dewasa menjadi adiknya Mbak Vira. Bukti apa lagi yang bisa kamu tunjukkan bahwasanya kamu bisa membela Mbak Vira? Saya bilang apa dari awal saya nggak ada bukti. Terus kalau sampai tidak ada bukti, kenapa sampean kok berani datang ke sini membela? Ya saya membela kakak saya dipojokin terus, saya nggak terima. Karena kakakmu sudah terbukti bersalah, bukan berarti kita memojokkan kakakmu. Karena pada buktinya kakakmu lah yang mengaku saat dihipnotis. Paling bisa jadi
gadungan. Apanya gadungan? Semuanya tuh gadungan, bisa aja settingan. Kemarin sudah saya buktikan kepada Mbak Vira bahwasanya Mbak Vira sama seperti kamu, menuduh kita semua settingan. Tetapi ketika saya pukul, Mbak Vira pingsan. Apa kamu ingin bukti bahwasanya ini settingan atau real? Bisa jadi, coba aja. Oh, jadi kamu menantang bahwasanya kita semua settingan. Iya, bisa aja settingan, bohongan. Buat-buat. Oke, jadi saya melihat begini. Di dalam dirinya kamu ini ada sesuatu. Mungkin kamu sebelum kesini dibekalin oleh si dukun. Ini bisa Maaf, jadi. saya nggak percaya kayak gitu-gitu. Saya kan nggak tahu kamu sudah merencanakan sesuatu apa sama Vira. Vira pun juga atas kehendak dukun itu sehingga menyuruh kamu. Kenapa? Karena kemarin sudah menemui Saya kehendak sendiri, bukan kehendak Vira. Tetapi kamu kan adik kandungnya Vira. Bisa jadi kamu sudah ada rencana busuk. Terus kamu menuduh kita semua settingan. Kamu pengen bukti? Iya, buktiin aja, saya nggak tahu. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak ini menuduh kita semua settingan dan memojokkan Vira tanpa bukti, dan di situ hanyalah rekayasa semata. Kita akan membuktikan kalau kamu saya pukul dengan tenaga dalam saya kamu pingsan, itu bukan kehendak atau bukan settingan. Jadi jangan dibuat-buat. Kalau kamu tadi nanti tidak kenapa-napa, ini settingan. Tapi kalau kamu saya pukul dengan tenaga dalam, kamu pingsan, berarti ini real. Kamu mau ngakui real? Kalau ini terjadi kamu pingsan, real. Paham? Dan saya akan mencabut ada sesuatu benda yang sudah dibekalkan kepada kamu oleh si dukun ini. Kenapa? Rencana kamu sama Vira ini akan menjebak saya untuk mengadu domba antara saya dengan si spiritual yang lain itu. Tapi saya nggak ngelakuin. Saya merasa nggak ngelakuin. Saya berani-berani aja. Tidak ada Mbak maling di dunia ini yang ngaku. Iya. Kalau sampean mengaku mungkin penjara penuh. Karena Orang tahu. pada hakikatnya netizen juga bisa menilai sampean dengan Mbak Vira sama-sama. Tidak mungkin lah antara adik kakak ini tidak saling mendukung pasti. Walaupun kebusukan, 1000 kebusukan Mbak Vira pasti kamu akan menutupinya. Benar enggak? Oke, kita buktikan. Mungkin saya perlu satu orang, Alun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la quwwata illa billah. Semua cahaya yang kau ngomong itu jadikan kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Udah bilang settingan. Sahabat, kita buktikan bahwasanya dia menentang saya seperti yang kemarin ketika saya di pondoknya Gus Idris. Vira juga menentang kita settingan. Setelah kita buktikan, saya pukul dengan tenaga dalam, dia pingsan juga. Jadi saya merasakan di sini ada sesuatu benda. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan benda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Benar kan sahabat-sahabat? Ini yang keluar dari kepalanya Mbak ini. Jadi apa namanya? Benda ini sudah dibekali oleh si dukun sehingga untuk melindungi ketika kita hipnotis tadi tidak bisa 100% masuk. Makanya dia tidak mau mengaku karena sudah ada rencana antara si Vira dengan si Mbak ini adiknya. Nah, ini jadi benteng dirinya sehingga hipnotis saya tidak mempan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi ini namanya adalah pusaka kembang Joyo Kusumo. Ini biasanya untuk benteng diri dan untuk pemikatnya sih yang memegang. Sehingga orang yang mempunyai pusaka ini sangat luar biasa, mempunyai daya tarik. Siapapun laki-laki yang diinginkan maka dia akan kena. Dan di sini juga ada benteng diri melambangkan
tidak mudah dikendam, tidak mudah dihipnotis, dan tidak mudah untuk dipengaruhi. Sehingga di sini ini bisa menjadikan benteng dirinya kuat. Kita akan membangunkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Bangun. Sekarang kamu sudah nggak bisa mengelak lagi, Mbak. Sekarang sampai jujur aja. Sampai dibekalin ini oleh si dukun. Apa ini dari dukun bayarannya mbakmu, Vira? Nggak tahu. Gak usah bohong. Sebenarnya tujuan kamu kesini ini, kamu disuruh oleh Vira untuk mengadu domba saya bersama Gus Idris, bersama sahabat-sahabat saya. Karena tadi kamu saya hipnotis, tidak bisa masuk maksimal karena ada pusaka ini di dalam tubuhnya kamu. Ini adalah pusaka Kembang Joyokusumo yang sudah dimasukkan ke dalam jiwa kamu, raga kamu, sehingga bisa membuat siapapun terpikat. Sekarang jawab dengan jujur. Apa sebenarnya motif dan tujuan kamu ke sini? Saya disuruh Vira. Ya kan? Sahabat-sahabat, dia ngaku bahwasanya disuruh sama Vira. Tapi kamu benar adik kandungnya Vira? Adik kandung. Tidak. Tapi semua atas suruhan Vira. Tidak. Kamu disuruh ngapain? Suruh ngasih titipan. Titipan apa? Apa itu? Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, ternyata Vira menitipkan ini kepada Mbak Eni, kepada saya. Berarti Vira mau menyogok saya dengan 1 miliar. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti ketika Vira menyogok Gus Idris. Ya. Tapi ini tidak bisa untuk memanipulasi saya. Mohon maaf. Kembalikan kepada Vira. Dan saya akan tetap melanjutkan kepada si dukun. Ketika di sini si Vira menjadi pelaku, itu sudah menjadi resikonya. Sampai jangan membuat adu domba terhadap saya, kepada saudara saya Gus Idris. Sampai kamu ngomong settingan segala, kamu ngomong gadungan, kamu membilangin saya gadungan, semua gadungan. Itu karena kamu didoktrin sama Vira. Dengan kamu dibegalin pusaka ini. Enggak, Mbak. Seharusnya kamu itu bisa menjadi adik yang baik. Jangan kamu itu ikut campur ketika kakakmu Vira ini melakukan hal kejahatan. Apa jangan-jangan kamu dengan Vira ini mau hartanya Pak Ridwan bagi 2? Mau nyingkirin istri pertamanya aja. Iya, otomatis istri pertama Maya pasti singkirkan. Nomor 2 Ridwan mau dibunuh oleh kakakmu Vira. Berarti kamu tahu dukun yang memberikan ini. Nggak tahu. Lalu kalau kamu nggak tahu dukun yang memberikan ini, lantas siapa yang memasukkan ini? Kamu jangan bohong. Paling Kak Vira. Saya tidak percaya. Kalau Vira memberikan ini kepada kamu, pastinya ini berada di dalam dompet kamu. Ini berada dalam tubuhnya kamu. Mau tidak mau, kamu harus mengantarkan saya di mana dukun yang sudah dibayar oleh Vira, termasuk yang memberikan pusaka ini. Kak Vira yang tahu. Tapi kan kamu pernah diajak. Iya, saya lupa. Ya, nggak bisa. Pokoknya kamu harus saya tahan. Kalau kamu tidak memberikan informasi dan di mana rumahnya si dukun, saya jamin kamu nggak bisa pulang. Karena kasus ini akan tetap kita lanjutkan. Jadi yang awalnya tadi itu kita hipnotis, berarti itu kamu hanya pura-pura.
Ya, karena adanya pusaka ini. Nama kamu siapa tadi? Elsa. Elsa. Benar kamu adik kandungnya Vira? Dan kamu di sini disuruh dan diperintah oleh Vira memberikan cek 1 miliar kepada saya. Lalu kenapa dari awal kamu tidak mau terus terang memberikan? Saya mengikuti apa yang dia mau. Oh, jadi kamu diarahkan. Apa yang dia omongin itu saya turut bisa lakuin. Bukan berarti kamu itu apa ya? Karena kamu menunjukkan sayang kepada Vira. Iya, karena kasihan. Kasihan. Atas dasar apa kasihan? Dipojokin gitu. Tapi kan kenyataannya salah, Vira. Ya tapi kan nggak gitu juga. Lalu ketika bukti sudah ada, mau gimana lagi? Sekarang seperti kamu. Seperti kamu yang awalnya kamu ke sini tidak terima membela Vira, bahwasanya Vira difitnah, dipojokkan dan kamu menjelek-jelekan Maya. Saya di sini disuruh Vira ujung-ujungnya. Saya juga dikenain nama Vira. Ya iya, artinya kamu di sini ini kan memanipulasi untuk memfitnah saya bersama saudara-saudara saya. Toh semua kebukti kan? Kamu bilang kita settingan. Kamu bilang bahwasanya kita gadungan. Ketika kamu saya pukul, pingsan nggak kamu? Nggak tahu. Ya buktinya kamu tadi habis ngapain? Itu Tidur. Apa itu belum menjadi bukti yang cukup? Lantas, apa kamu masih mau membela kakakmu Vira yang sudah jelas-jelas salah? enggak. Saya bagus ditegur dia. Oke. Jadi sahabat-sahabat, pada akhirnya, pada intinya yang kita tadi sudah lihat live, secara live streaming, muter-muter memfitnah Maya, istri pertama Pak Ridwan, membela kakaknya sendiri Vira. Kita hipnotis, ternyata tidak masuk 100% karena adanya pusaka kembang Joyokusumo yang sudah diberikan oleh si dukun. Oke, Mbak Elsa, saya minta tolong antarkan saya di mana si dukun yang sudah memberikan ini dan di mana Mbak Mufira itu mengajak kamu di tempat dukun itu. Apa kamu bersedia? Nggak sedia. Iya, oke. Jadi itu sahabat, kita akan segera melakukan penggerebekan terhadap dukun di mana si Mbak ini dengan Mbak Vira sudah membayar si dukun untuk menyakiti suaminya sendiri yaitu Pak Ridwan dan ingin memfitnah saya melalui kembang Joyokusumo beserta uang. Cek ini, cek asli nih sahabat-sahabat. 1 miliar dari siapa? Vira. Tanggal berapa nih? 31. Ini bisa dicairkan sebelum tanggal 31. Kalau saya menerima cek ini, mungkin selesai. Atau saya tidak akan pernah melanjutkan. Tetapi ini tidak ada apa-apanya. Tolong kembalikan kepada kakakmu Vira. Oke, mungkin gitu aja sahabat-sahabat. Ini jadikan suatu pelajaran atau hikmah di dalam kita menyikapi segala sesuatu. Di dalam kita menyikapi sebuah permasalahan. Agar kita waspada dengan tipu daya bukan dari bangsa-bangsa jin aja. Dari bangsa manusia yang seperti ini. Karena sudah ada rencana busuk antara kakak beradik untuk menguasai dunia atau hartanya suaminya Pak Ridwan ini. Bisa menjadikan kita gelap mata. Bisa menjadikan kita ini fitnah dunia. Sehingga kita ini difitnah oleh mereka-mereka ini. Sampai harus bertobat. Mbak Elsa, jangan mengikuti kakakmu Vira. Paham? Mudah-mudahan apa yang menjadi tayangan ini bisa diambil hikmah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita itu percaya kepada siapapun. Jangan pernah kita itu menggadaikan keimanan kita dengan harta dunia. Harta dunia, tahta hanya sementara. Tapi keimanan kita, tingkah laku kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah di dalam tayangan ini dan ambillah sisi positifnya di dalam edukasi ini, yang negatif dibuang saja. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji yang harus kita hormati, yaitu Allah Subhanahu wa taala
Jangan pernah percaya dengan dukun, jangan pernah percaya dengan orang, percayalah dengan hidup panjenengan sendiri dan hanya sandarkanlah problematika kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Hasim Asrori, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, bahasa dan tingkah laku yang kurang berkenan. Intinya marilah menjadi orang yang baik. Jangan bosan menjadi orang baik. Waspadalah dengan tipu muslihat jin, manusia, dunia beserta isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.